Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dasar gerbang logika dan aljabar boolean. Langsung saja kita mulai. Prinsip dasar gerbang logika. Gerbang logika dasar adalah rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah. Dikarenakan analisis gerbang logika dilakukan dengan aljabar boolean, maka gerbang logika sering juga disebut rangkaian logika. Jenis-jenis gerbang logika dasar yaitu pertama, A. Gerbang logika AND gate. Gerbang logika AND gate merupakan salah satu gerbang logika dasar yang memiliki dua buah saluran masukan yaitu input atau lebih dan sebuah saluran keluaran atau output. Prinsip kerja dari gerbang AND adalah kondisi keluaran output akan berlogis 1 bila semua saluran memasukkan input berlogis 1. Berikut adalah gambar dari simbol logis AND 2 input. Kemudian bagian B, gerbang logika OR gate. Gerbang logika OR gate merupakan salah satu gerbang logika dasar yang memiliki dua buah saluran masukan atau input atau lebih dan sebuah saluran keluaran atau output. Berapapun jumlah saluran masukan yang dimiliki oleh sebuah gerbang OR, maka tetap memiliki prinsip kerja yang sama, di mana output dari OR gate akan berada pada keadaan logika 0 hanya jika semua inputnya berada pada keadaan logika 0. Berikut adalah gambar simbol logika OR 2 input. Kemudian bagian C, gerbang logika NOT gate. Gerbang logika NOT gate atau output dari suatu NOT gate akan selalu berlawanan dengan keadaan inputnya. Bila inputnya dalam keadaan berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Karena memiliki sifat demikian, maka NOT gate bisa juga disebut sebagai inverter atau pembalik keadaan. Berikut adalah gambar simbol logika NOT 2 input. Selanjutnya bagian D, gerbang logika NAND gate. Gerbang logika NAND gate merupakan kebalikan dari gerbang AND. Gerbang AND, outputnya merupakan komplemen atau kebalikan dari gerbang AND, yakni memberikan keadaan level logika 0 pada outputnya jika keadaan semua inputnya berlogika 1. Berikut adalah gambar simbol logika NAND 2 input. Kemudian bagian E, gerbang logika NOR gate. Gerbang logika NOR gate atau biasa disebut dengan operasi dari NOR gate adalah ekuivalen dengan OR gate yang diikuti dengan inverter Gatter, di mana keluaran gerbang OR dihubungkan ke keseluruhan masukan dari gerbang NOT. Outputnya merupakan komplemen atau kebalikan dari gerbang OR, yakni memberikan keadaan level logis all pada outputnya jika salah satu atau lebih inputnya berlogika 1. Berikut adalah gambar simbol logika NOR 2 input. Selanjutnya bagian F, gerbang logika XOR gate. Gerbang logika XOR gate berfungsi untuk mendeteksi keadaan logika yang berbeda di antaranya kedua pintunya. OR gate digunakan pada rangkaian aritmatik logis seperti rangkaian penjumlahan atau biasa disebut dengan adder, dan pengurangan atau biasa disebut dengan subtraktor. Berikut adalah gambar simbol logika XOR 2 input. Selanjutnya bagian G. Atau gerbang logika yang terakhir yaitu gerbang logika XNOR gate. Gerbang logika XNOR adalah kebalikan dari XOR gate, di mana jika input berlogis sama maka outputnya akan berlogis 1, dan sebaliknya jika input berlogis beda maka output akan berlogis 0. XNOR merupakan inverse dari XOR, sehingga persamaan outputnya adalah
X sama dengan A kutip B ditambah AB kutip balas kurung kutip. Berikut adalah gambar simbol logika XNOR 2 input. Selanjutnya kita masuk dalam materi kedua, yaitu prinsip dasar aljabar boolean. Konsep dasar aljabar boolean atau biasa disebut dengan boolean algebra telah diletakkan oleh seorang matematisi Inggris, George Boole, pada tahun 1854. Konsep dasar itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk didasari kegunaannya, baik dalam bidang matematika maupun dalam bidang teknik. Pada tahun 1938, Claude Shannon, seorang ahli komunikasi, memanfaatkan dan menyempurnakan konsep Boole atau boolean tersebut. Sekarang ini, aljabar Boole atau boolean memang memegang peranan yang sangat penting, tidak saja dalam logika tetapi juga di bidang lain, seperti teori peluang atau kemungkinan, teori informasi atau komunikasi, teori himpunan, dan lain-lain. Teori ini juga dipakai dalam merancang komputer elektronik dengan menerjemahkannya ke dalam rangkaian saklar atau biasa disebut dengan switching circuit, yang pada dasarnya adalah logika tertutup atau terbuka, mengalirkan arus listrik atau tidak. Setiap PU boolean hanya dapat berkeadaan satu dari dua keadaan yang biasa disebut dengan 0 atau 1. Jadi, kalau satu PU diorkan dengan 0, maka hasilnya akan tidak berubah, sedangkan bila satu PU diorkan dengan 1, maka apapun keadaan PU itu sebelumnya akan menjadi 1. Tetapi bila satu PU di-n-kan dengan 1, maka hasilnya tidak akan berubah, sedangkan bila di-n-kan dengan 0, apapun keadaan PU itu sebelumnya akan berubah menjadi 0. Ini dapat disimpulkan dalam teorema dasar, yang mana X tambah 0 sama dengan X, X dikali 0 sama dengan 0, X ditambah 1 sama dengan 1, X dikali 1 sama dengan X. Kalau suatu PU diorkan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya akan 0 bila keadaan variabel itu adalah 0, dan hasilnya akan 1 bila keadaan variabel itu adalah 1. Jadi, pengoran satu variabel dengan dirinya sendiri menghasilkan keadaan yang sama dengan keadaan variabel itu. Keadaan serupa berlaku untuk operasi n. Ini disebut hukum idempoten, yang mana X tambah X sama dengan X, X dikali X sama dengan X. Untuk fungsi-fungsi boole atau boolean dengan dua PU atau lebih, dikenal juga hukum-hukum kumulatif, asosiatif, dan distributif yang berlaku dalam aljabar biasa, yaitu selanjut. Untuk fungsi-fungsi boole dengan dua PU atau lebih, dikenal juga hukum-hukum kumulatif, asosiatif, dan distributif yang berlaku dalam aljabar biasa, yaitu pertama, hukum kumulatif, yang mana hukum kumulatif itu yaitu X, Y sama dengan YX.
X ditambah Y sama dengan Y tambah X. Sedangkan hukum asosiatif yaitu dalam kurung X Y balas kurung Z sama dengan X dalam kurung Y Z sama balas kurung sama dengan X Y Z, atau dalam kurung S tambah Y balas kurung tambah Z sama dengan X tambah dalam kurung Y tambah Z balas kurung sama dengan X tambah Y tambah Z. Sedangkan hukum distributif yaitu X dalam kurung Y tambah Z balas kurung sama dengan X Y tambah X Z, atau X tambah Y Z sama dengan dalam kurung X tambah Y balas kurung dalam kurung X tambah Z balas kurung. Hukum yang terakhir ini yang tidak ada dalam hukum distributif aljabar biasa dapat dibuktikan sebagai berikut. Dalam kurung X tambah Y dalam kurung X tambah Z sama dengan XX tambah XZ tambah YX tambah YZ itu adalah distributif pertama atau 1. X tambah XZ tambah XY tambah YZ itu adalah idempoten. X dikali 1 ditambah XZ tambah XY tambah YZ tambah X dalam kurung 1 tambah Z tambah Y balas kurung tambah YZ itu tambah YZ itu adalah substitusi P sama dengan Z tambah Y, X ditambah YZ dan 1 tambah P sama dengan 1. Kita lanjut penyederhanaan fungsi boolean secara aljabar. Ditinjau dari segi rangkaian logika, semua sistem digital dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu rangkaian kombinasi atau combinational circuit dan rangkaian berurut atau sequential circuit. Dalam rangkaian kombinasi, keluaran rangkaian pada setiap saat hanya ditentukan oleh masuknya pada saat itu. Pada rangkaian berurut, selain ditentukan oleh masuknya saat itu, keluaran juga ditentukan oleh keadaan keluaran sebelumnya. Jadi, rangkaian berurut mempunyai kemampuan untuk mengingat keadaan keluarannya pada saat sebelumnya, dan karena itu rangkaian berurut digunakan sebagai alat penyimpan atau pengingat atau biasa disebut dengan store atau memori dalam sistem digital. Penyederhanaan fungsi boolean dapat dilakukan dengan beberapa cara atau metode, yaitu: pertama, cara aljabar, kedua, cara pemetaan, dan ketiga, cara tabulasi. Dua cara terakhir akan diuraikan kemudian. Boolean sederhana secara aljabar. Rumus-rumus penyederhanaan berikut ini dipandang sebagai rumus dasar yang siap dipakai. Satu teorema yang sangat penting dalam aljabar boolean adalah teorema De Morgan yang menunjukkan dualitas dalam komplementasi operasi OR dan AND. Dalil De Morgan mengubah perkalian atau operasi AND menjadi penjumlahan atau biasa disebut dengan operasi OR dengan komplementasi. Selanjutnya, penyajian fungsi boolean. Seperti disebutkan di bagian depan dalam pembicaraan aljabar boolean, pengertian operasi AND sering disebut sebagai perkalian dan operasi OR disebut penjumlahan. Dengan memakai pengertian ini, maka istilah suku min atau singkatan dari suku minimum yang berasal dari istilah min-term, minimum term, dan suku max singkatan dari suku maksimum yang berasal dari istilah mak-term atau maksimum term. Dapat dijelaskan lebih mudah, suku min dan suku max juga dikenal dengan nama lain, yaitu standar produk untuk suku min dan standar sum untuk suku max.
Ini lebih memudahkan uraian aljabar dan penyajian fungsi logika atau fungsi Boole. Suku min adalah perkalian atau operasi n dari sejumlah literal. Literal di sini dimasukkan sebagai peubah, baik dalam bentuk sebenarnya maupun komplemennya. Dalam satu suku, setiap literal muncul paling banyak satu kali. Ini berarti bahwa bila satu suku mengandung literal A, misalnya suku tersebut tidak boleh mengandung literal A, karena untuk n, peubah dapat dibentuk 2n macam kombinasi. Maka untuk n, peubah dapat dibentuk sejumlah 2n suku min. Setiap suku min berharga satu hanya untuk satu kombinasi. Sebagai contoh, untuk 2 peubah A dan B, suku min yang dapat dibentuk adalah AB, 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 dan AB. Suku AB akan berharga 1 hanya untuk A sama dengan B sama dengan 0, atau A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Suku min AB sama dengan 1 hanya bila A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, dan seterusnya. Suku maks adalah penjumlahan atau operasi OR dari sejumlah literal, dengan setiap literal hanya muncul satu kali. Dan setiap suku maks mempunyai harga 0 hanya untuk satu macam kombinasi dari literal pembentuknya. A tambah B tambah C adalah suku maks yang dapat dibentuk dari 3 peubah, yaitu A, B, dan C, dan berharga 0 hanya bila A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0. Untuk penulisan secara singkat, suku maks ditulis dengan MI dengan I sebagai harga desimal daripada biner yang dibentuk oleh kombinasi N peubahnya. Suku maks A tambah B tambah C yang akan berharga 0 hanya bila A sama dengan 0, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0, yaitu bila ABC sama dengan 00 sama dengan 0 desimal dituliskan dengan M0. Perhatikan dalam penentuan suku min dan suku maks di atas bahwa untuk suku min setiap literal yang dalam bentuk komplemen diartikan 0, sedangkan dalam penentuan suku maks setiap literal dalam pembentukan komplemen diartikan 1. Ini adalah karena dalam suku min kita membentuk suku yang berharga 1, sedangkan dalam suku maks kita membentuk suku yang berharga 0. Bila suatu fungsi Boole atau boolean ditulis sebagai penjumlahan dari suku min, maka fungsi itu disebut sebagai ekspansi suku min atau jumlah perkalian standar, atau disebut biasa min-term expansion, standard sum of products. Dan bila ditulis sebagai perkalian daripada suku maks, maka fungsi itu disebut dalam bentuk ekspansi suku maks atau perkalian jumlah standar, atau max-term expansion, standard products of sum. Bentuk jumlah perkalian sering ditulis dengan notasi sigma atau S, dan bentuk perkalian jumlah ditulis dalam bentuk PI atau P yang sedikit diubah. Dalam sistem digital, sering beberapa kombinasi masukan tidak mungkin terjadi atau dicegah oleh rangkaian di bagian masuknya. Kita tak perlu memperhatikan suku min yang tak mungkin timbul tersebut dan dapat diabaikan. Karena itu, suku min demikian disebut suku atau abaikan, don't care. Kita juga tak perlu mempedulikan apakah keadaan keluaran untuk kombinasi masukan tersebut 0 atau 1, dan keluaran dalam tabel kebenarannya tak perlu dijelaskan, sebab bagaimanapun juga itu tidak akan terjadi. Dengan adanya keluaran yang tidak dijelaskan, maka fungsi keluarannya menjadi tak lengkap atau incompletely specified. Dalam perencanaan suatu rangkaian logika, keadaan demikian dapat dimanfaatkan untuk memperoleh rangkaian yang lebih sederhana dan mudah.
Ya, itulah materi yang dapat saya berikan, yang saya dapat jelaskan tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata atau tulisan yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih.